pemirsa, apa kabar? Berjumpa kembali dengan acara yang pastinya memberikan informasi tentang dunia kesehatan, apalagi kalau bukan sehat bugar, dapat sehatnya, dapat bugarnya, dapat informasinya. Bersama saya Dr. Mita, sebagai MC di acara kali ini, kita akan membahas tema tentang mengenali gejala dan upaya pencegahan Parkinson. Telah hadir bersama kita semua di studio TVRI NTB narasumber yang sudah tidak asing lagi, yaitu Dr. Muhammad Galvan Sahidu, spesialis neurologi, subspesialis neurorestorasi dan engineering. Apa kabar dokter? Baik. Salam sehat dok. Untuk hari ini kan kita bahas tentang Parkinson. Pak dokter, supaya para pemirsa lebih paham, mungkin boleh dijelaskan sedikit tentang definisi Parkinson tersebut, dokter? Baik, ya. Mungkin pertama saya menyapa pemirsa dulu. Semoga pemirsa di rumah sehat semua, kita sehat selalu. Oke. Sekarang kita akan mungkin membahas mengenai Parkinson. Nah, Parkinson ini sebenarnya itu penyakit yang kalau dilihat itu banyak terjadi di kita ya. Walaupun mungkin dia tidak semasif serangan stroke atau serangan vaskuler yang lain. Tapi kalau kita membahas tentang penyakit Parkinson, maka itu akan mempengaruhi atau kita akan ngomong segala gangguan yang ada di otak. Parkinson sendiri itu sebenarnya sudah penyakit yang lama sekali dan merupakan penyakit neurodegeneratif kalau di istilah kami di medis. Apa itu neurodegeneratif? Itu penyakit yang karena proses penuaan atau proses perubahan dari fungsi dari otaknya sendiri. Nah, Parkinson sendiri ini biasanya momoknya gangguan atau postur tubuh yang tidak bagus, ada tremor atau gemetar yang berlebihan, ada keterlambatan pada mimik wajah maupun pada gerakan tangan. Nah, dan biasanya penyakit ini berlangsung lama sekali dan dia bukan penyakit yang menyebabkan angka kematian tertinggi, tapi biasanya menyebabkan disabilitas atau penurunan dari gerakan atau aktivitas sehari-hari. Mungkin seperti itu kalau penjelasan secara garis besar mengenai Parkinson. Baik, terima kasih Pak Dokter atas penjelasannya. Tadi dibahas ini Parkinson ini adalah penyakit degeneratif. Berarti usia-usia yang biasa terkena Parkinson itu untuk usia yang sudah lanjut ya Pak Dokter? Atau bagaimana? Ya, Parkinson itu jarang sekali kita temukan di bawah usia 30 tahun. Nah, biasanya yang kita temukan walaupun ada Parkinson di bawah 30 tahun itu dia ada penyebab khususnya. Tapi untuk penyakit Parkinson yang karena degeneratif itu biasanya di antara 40 tahun sampai 70 tahun. Di mana gangguan atau gejala yang paling sering kita ketemu itu biasa di atas 50 tahun. Nah, jadi memang penyakit ini sangat erat kaitannya dengan usia. Walaupun selain usia sendiri ada juga beberapa hal yang mungkin ikut mempengaruhi. Kalau dari penelitian itu misalnya laki-laki lebih banyak mengenai Parkinson daripada perempuan, atau ada beberapa gen yang sekarang sudah ditemukan yang bisa memicu atau menyebabkan mudah terjadi dari Parkinson itu sendiri. Baik Pak Dokter, terima kasih atas penjelasannya. Lalu untuk lebih dalam lagi untuk mengenali Parkinson ini, biasanya apa yang mempercepat untuk orang-orang bisa terkena gejala Parkinson begini Pak Dokter? Nah ini yang memang lagi penelitiannya sedang banyak dilakukan ya. Cuman ternyata memang untuk beberapa pada kasus khusus, Parkinson itu erat kaitannya dengan gangguan neurotransmitter, yaitu transmitternya namanya dopamin, di mana dopamin ini diproduksi di bagian otak yang namanya substansia nigra. Ya, nah apapun yang terjadi di bagian otak substansia nigra itu, mungkin kalau yang kasus yang paling yang bukan yang Parkinson yang secara bukan penyakit, kalau stroke atau CVA yang terkena di bagian substansia nigra ya akan menimbulkan gejala seperti Parkinson. Atau kalau kita lihat mungkin pernah tahu mungkin Pak tentang petinju Muhammad Ali, itu akibat trauma karena sering terhantam. Atau kalau yang ditanya sebenarnya, dok, yang paling khusus apa sih yang menyebabkan, sebenarnya pun sekarang tuh masih dikatakan idiopatik. Atau masih terlalu banyak sumber yang bisa menyebabkan, sehingga belum ditemukan satu hal yang bisa menentukan, oh ini yang menjadi Parkinson. Oleh karena itu, penelitian juga mengatakan
untuk kita mengatakan orang ini pasti Parkinson itu belum bisa dari pemeriksaan yang ada sekarang. Yang ada kita mengarahkan. Tapi untuk mengatakan pasti itu biasanya dari penelitian yang telah dilakukan itu dengan pemeriksaan postmortem atau setelah pasien itu meninggal, kita lihat di fungsi otaknya baru kita bilang bisa pastikan. Nah, cuman untuk sekarang kita mulai mainnya dari gejala. Nah, ini penelitian sudah banyak yang mengarah untuk menentukan satu hal atau bagi apa yang bisa kita lakukan periksa lebih cepat, lebih detail yang langsung menentukan kira-kira apa ini yang bisa menyebabkan. Nah, itu mungkin masih perjalanan di arah situ ya mungkin ya Mbak ya, seperti itu. Baik Pak Dokter, tadi dijelaskan kan dilihat dari gejala-gejalanya ya Pak Dokter ya, karena kan untuk pemeriksaan itunya setelah pasien meninggal. Nah untuk gejala-gejalanya apa saja sih Pak Dokter Parkinson ini? Untuk Parkinson ini mungkin saya untuk sahabat sehat semua, pemirsa di rumah, mungkin saya akan jelaskan ada 4 tanda kardinal atau istilah 4 tanda utama yang biasanya kita singkat supaya mudah dihafal, yaitu namanya adalah TREP. T-nya itu adalah tremor, R-nya itu adalah rigiditas atau kekakuan. Tremor itu seperti, maaf saya balik dulu, tremor itu seperti orang gemetar, terutama pada tangan atau pada beberapa sudut bibir atau wajah. Kemudian ada rigiditas, R-nya, kekakuan, di mana pada sendi-sendi pergelangan atau siku, kalau kita gerakan secara pasif, dia akan seperti ada yang menahan, seperti itu. Yang kemudian ada akinesia, atau juga ada yang mengatakan bradykinesia, itu adalah kelambatan. Jadi kalau kita lihat, kalau jalan mengayuh tangannya lambat, berputar susah, atau istilahnya wajahnya, mimiknya seperti datar, nah itu namanya bradykinesia. Atau yang terakhir adalah namanya P-nya postural instability, atau ketidakmampuan untuk mempertahankan atau melakukan posisi postural yang baik. Jadi biasanya kita singkatnya TREP. T-nya saya ulang lagi tremor, R-nya rigiditas, A-nya akinesia, dan P-nya postural instability. Nah, mungkin ini yang harus kita ingat baik-baik. Selain itu ada lagi, ada. Nah, yang kita ngomong itu nanti ada namanya lagi, yang ini motorik, ada nanti simptomnya yang motor, ada simptomnya non motor. Nah, cuma mungkin kalau kita ngomong yang mana mudah terlihat, yang motor. Nah, yang 4 tadi saya jelaskan itu. Baik Pak Dokter, terima kasih. Berarti gejala awalnya seperti yang disebutkan tadi, yang singkatannya TREP itu ya Pak Dokter ya. Lalu apakah untuk mendiagnosa Parkinson ini orang-orang tuh biasanya kan datang itu sudah dalam keadaan yang buruk lah begitu Pak Dokter. Bagaimana sih Pak Dokter supaya bisa mengetahui tanda-tanda awalnya itu loh Pak Dokter, supaya tidak terabaikan lah begitu. Ya, ini pertanyaan yang memang sesuai dengan kita kan bulan ini lagi bulan Parkinson ya Mbak ya. Nah, ini kita memang lagi berusaha menjelaskan ke pemirsa, sahabat sehat semua itu apa sih harus kita perhatikan terutama untuk Parkinson. Sebenarnya di antara 4 itu ada yang urutan atau istilahnya yang mana yang paling sering kita temui. Nah, kalau ternyata di antara 4 itu yang paling sering kita temui itu yang namanya akinesia atau bradykinesia. Itu rata-rata 75% pada penyakit Parkinson mengalami namanya bradykinesia. Nah, ini yang tadi sebenarnya wajahnya itu wajahnya seperti pakai topeng. Nah, ada dibilang istilahnya dia memakai topeng karena kayak mimiknya tuh datar. Kemudian kedipan matanya menurun. Nah, suaranya seperti hilang. Jadi dia ngomong kayak kita nih ngobrol tapi lama-lama suaranya mengecil sendiri. Seperti itu. Dan memang ini biasanya orang terdekat yang akan lebih tahu mengetahui. Karena yang melihat melihat tiap hari. Kalau orang cuma lihat sekali-sekali mungkin tidak terlalu signifikan. Nah, disinilah yang biasanya kita arahkan seperti itu. Kalau orang enggak dok, enggak gemetarnya. Gemetar tuh banyak. Kita kedinginan saja kita gemetar. Nah, itu yang kadang malah membuat susah. Tapi yang paling mudah kita lihat dari yang namanya bradykinesia atau akinesia, atau bahasa mudahnya adalah kelambatan pada wajah atau gerakan tangan. Jadi seperti dia lebih susah berekspresi gitu. Betul, ya? Jadi wajahnya seperti dia berekspresi, dia ngomong tuh seperti dia cuma bengong saja ngeliatin kita seperti itu. Nah, itu yang namanya bradykinesia atau akinesia pada wajah.
Baik Pak Dokter, terima kasih penjelasannya. Lalu saya mau tanya lagi nih Pak Dokter, kan tadi ada tanda-tanda tremor Pak Dokter. Betul. Cuman kan tremor itu tidak hanya pada Parkinson. Apakah ada perbedaannya tremor yang pada orang yang Parkinson atau yang pada penyakit lain begitu? Betul, ada. Kalau pada Parkinson itu istilahnya namanya resting tremor. Resting tremor itu seperti apa? Dia malah tremornya atau gemeternya pada tangan itu semakin kenceng saat pada istirahat. Pada saat dia misalnya kita ajak salaman berjabat tangan, dia malah hilang. Tremornya malah hilang. Tapi kalau kita taruh dia tangannya di kedua tangan, dia malah semakin kencang. Nah, dan biasanya pada tidur dia hilang juga atau tidak berkurang tremor. Nah, itu yang namanya resting tremor atau bahasa mudahnya tremor istirahat. Jadi tremor pada saat malah istirahat posisi. Malah tidak melakukan apa-apa. Betul, dia iya. tremor. Biasanya kalau gampang coba diminta jabat tangan dia berkurang. Nah, itu namanya resting tremor. Oh iya Pak Dokter, terima kasih Pak Dokter. Untuk yang kekakuan otot Pak Dokter, apakah semuanya yang menderita Parkinson pasti akan mengalami kekakuan otot itu? Tidak, biasa malah kekakuan otot ini kalau menandakan dia sudah lama prosesnya. Nah, dia sudah biasanya bahkan ada yang beberapa itu bilang penelitian ada yang bilang 3 tahun, ada di atas 5 tahun, ya seperti itu. Baru kita menemukan ada yang namanya kekakuan atau rigiditas. Nah, kekakuan ini yang biasanya posisi atau postur tangan kita gerakan itu ada yang mengatakan seperti fenomena gerigi. Jadi kalau kita gerakan gampang, lancar, kemudian tertahan lagi. Kita paksa, lancar lagi, tertahan lagi. Kalau bahasa medisnya namanya cogwheel fenomena, tapi kalau bahasanya seperti gerigi. Jadi ada seperti tahanan yang berselang-seling dengan lancar digerakannya. Biasanya pada siku atau pada pergelangan tangan. Bisa kita gerakan atas, bawah, atau kita gerakan supinasi, pronasi, atau apapun yang di daerah siku atau tangan. Itu yang paling sering untuk rigiditas yang bisa lihat. Di kaki bisa juga seperti itu. Jadi kekakuan itu nanti dia akan ke banyak tempat. Nah, ini nanti akan rigiditas ini juga biasanya akan menentukan terapi kita ke arah mana. Nah, sekaku apa dia itu biasanya untuk kita terapi tambahannya. Jadi dari situ. Berarti untuk yang kekakuan ini dia lebih ke gejala yang setelah misalnya dia terkena Parkinson beberapa tahun seperti itu ya Pak Dokter ya? Sebenarnya tidak harus berurutan berapa lama, cuman biasanya kalau kita lihat biasanya dia akan munculnya belakangan daripada gejala yang lain seperti itu. Untuk tingkat keparahannya separah apa sih Pak Dokter dia nanti bisa kakunya itu Pak Dokter? Kalau kaku itu, nah ini kalau untuk kaku itu sebenarnya kita biasanya mematok atau kita buat gambaran selama dia masih bisa melakukan aktivitas sehari-hari, masih bisa mengangkat, mengambil atau apapun bendanya, kita mengatakan dia masih mild. Karena kalau kita berpatok pada namanya jalan progresivitas penyakit, nah itu nanti terakhir adalah tidak bisa menggerakkan mana-mana dan sangat bergantung pada alat bantu seperti kursi roda atau tempat tidur. Nah, kakunya ini biasanya itu mempengaruhi atau dia menunjukkan di mana posisinya saat ini seperti itu. Jadi kalau ditanya memang lebih belakang, tapi kalau sudah kedapatan itu biasanya yang lain itu sudah muncul duluan. Gitu. Baik Pak Dokter. Apalagi ya Pak Dokter kita bahas tentang ini untuk untuk supaya selain penderitanya mungkin keluarga terdekat supaya bisa lebih aware itu Pak Dokter bagaimana? Mungkin untuk tambahan ya. Jadi untuk Parkinson ini mungkin ini agak teoritis sedikit, tapi mungkin menurut saya perlu dipahami karena obat untuk Parkinson ini biasanya lebih banyak daripada yang lain. Yang lain cuma 2 kali sehari, 3 kali sehari, ini bisa sampai 4 kali sampai 6 kali. Nah, kenapa itu terjadi? Karena itu kita balik ke dasar ke namanya dopamin atau neurotransmitter yang berkurang. Jika itu berkurang, maka dia tidak bisa melakukan aktivitas atau fungsi atau inisiasi dari motoriknya. Jadi obatnya akan diperbanyak, akan diberikan semakin banyak, disesuaikan dengan gangguan motorik yang dialami. Nah, biasanya di Asia, di Indonesia, itu banyak yang akhirnya
eh, obat, kebanyakan ini obatnya dok, mengurangi sendiri. Padahal itu obat itu nanti akan disesuaikan, diatur sesuai dengan klinisnya Gejalanya. pasien. Kalau mungkin untuk sebagai pesan juga untuk Keluarga sahabat atau keluarga yang menderita, mungkin kita akan mengikuti dari stage-nya atau dari perjalanan penyakit untuk pengobatan. Mungkin harus paham dulu atau menerima dulu untuk itu supaya pengobatannya lebih baik lagi seperti itu. Baik Pak Dokter, sebenarnya seru sekali bicara kita hari ini, itu pembahasan kita di segmen ini, cuman kita harus break dulu, nanti kita sambung lagi di segmen berikutnya ya Pak Dokter ya. Baik, siap. Baik pemirsa, kembali lagi pada acara Sehat Bugar, dapat sehatnya, dapat bugarnya, dapat informasinya. Pak Dokter, tadi kan kita sudah bahas tentang Parkinson itu definisinya, penyebabnya apa saja. Lalu untuk lebih dalam lagi kita bahas untuk ini Pak Dokter, selain gejala-gejala yang 4 tadi, kan ada gejala untuk apa? Gejala-gejala yang lain Pak Dokter itu bagaimana ya contoh-contohnya? Oke, jadi kalau Parkinson itu memang tadi yang saya jelaskan 4 tanda itu namanya 4 tanda kardinal ya, atau 4 tanda utama, karena biasanya penegakan diagnosa kita ngambil 1-3 dari diagnosa yang kita dapatkan itu. Tapi di selain itu ada lagi mungkin yang istilahnya masih bisa kita coba lihat. Misalnya mungkin pemirsa ada pernah punya keluarga atau apa, itu ada beberapa tes yang sebenarnya bisa kita kerjakan. Mungkin yang pertama ada namanya, kalau orang Parkinson itu dia mengenal namanya mikrografia. Mikrografia itu apa? Tulisannya kecil. Tapi bukan kalau orang yang tulisannya kecil, pasti Parkinson, tidak. Tapi biasanya dia menulis, setelah berapa kalimat, makin lama tulisannya makin mengecil. Baik. Atau namanya ada hipofonia. Dia itu biasanya ngomong ke kita nih, tapi makin lama kita makin mendekat ke dia karena suara mengecil. Nah, itu ada tanda-tanda yang memang istilahnya bisa ditambahkan atau bisa dipakai, digunakan untuk menambah apakah memang kita lebih mengarah ke Parkinson atau bukan, seperti itu. Karena dari situ kita bisa untuk lebih cepat untuk penanganan. Kita jangan sampai, saya bilang tadi, kalau kita menunggu dulu sampai keluar 4-4-nya, itu berarti kondisinya kan sudah sudah tidak maksimal untuk mendapat terapi, istilahnya begitu. Nah, mungkin itu yang bisa kita lihat, atau lain selain dari wajah ya, tambahan tadi dari wajah seperti itu, mimik seperti itu. Terus mungkin juga bisa kita lihat ayunan langkah. Jadi tangan mengayun, kita melangkah itu pada tangan itu pasti mengayun seperti itu. Nah, kalau pada Parkinson tidak. Bahkan ada yang mengatakan gampangnya itu jalannya seperti robot, terlalu jaraknya pendek. Dan biasanya kesannya kakinya diseret. Berarti ada perubahan dari gaya berjalan juga. Betul. Nah, ini nanti masuk ke namanya postural instability yang tadi keempat kan. Kalau yang tadi kita ngomong perubahan wajah itu bradykinesianya. Tapi kalau postural instability juga bisa masuk ke arah itu. Jadi jalannya lambat dan dia susah putar balik, Pak. Jadi kalau misalnya udah jalan, kita suruh, yuk balik, kembali. Dia memutar itu pasti pelan sekali untuk memutar badannya. Yang seperti robot, karena ada kekakuan itu mungkin. Betul, kekakuan, dan dia tidak bisa susah mengangkat kakinya karena kekakuan. Kemudian memang motoriknya kan ini otot gede-gede. Dia sedangkan transmisi yang untuk menyuruh itu berkurang. Jadi ya dia memang berpengaruh di sana. Kemudian biasanya kalau kita ada pemeriksaan, cuma mungkin saya sarankan mungkin diperiksa oleh tenaga kesehatan atau tenaga medis saja. Itu ada pemeriksaan yang mungkin saya jelaskan sedikit. Kita berdiri di belakang pasien, pasiennya berhadapan, misalnya saya di sini, pasiennya menghadap ke sana. Kemudian kita coba tarik tiba-tiba pundaknya. Orang normal pasti bisa menahan, atau minimal kakinya akan berusaha mencari tahanan supaya tidak jatuh. Tapi kalau orang Parkinson, dia akan langsung jatuh. Fungsi kita di belakang supaya kita langsung tangkap, tidak langsung jatuh. Makanya saya saranin kalau mungkin seperti itu harus memang yang
tenaga Tenaga kesehatan atau medis. medis yang sudah tahu. Karena kalau takutnya kita jatuhnya nanti malah 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 yang memperparah lain, yang lain memperparah seperti yang itu. lain. Nah, itu banyak sebenarnya bisa kita kerjakan. Jadi Parkinson ini namanya Parkinson tapi banyak anunya yang bisa kita kerjain. Bahkan nanti ada yang namanya sindroma Parkinson. Sindroma Parkinson. Ah. Baik Pak Dokter, untuk sindrom Parkinson sama penyakit Parkinson sendiri, bedanya apa sih Pak Dokter? Sebenarnya bahkan sindroma Parkinson sama Parkinson itu ada biasanya kalau definisi ya, kita definisi Parkinson itu sendiri ada 4 garis besar. Di mana 3 ini yang namanya Parkinsonism, sindroma Parkinson atau menyerupai Parkinson. Nah, itu bahasa mudahnya ya, mungkin untuk pemirsa itu menyerupai Parkinson. Jadi gejala seperti Parkinson tapi itu bukan Parkinson. Nah, seperti itu. Bahkan dikatakan 80% itu Parkinson Sama. ini, hanya 20% yang beneran Parkinson. Nah, makanya contohnya seperti apa? Nah, mungkin tadi sudah saya jelaskan di awal yang gampang saja. Misalnya contoh suhu ekstrim. Nah, kalau kita bahasanya gigil lah, maksudnya mungkin gitu. Itu kan sama dia tremornya. Kayak tremor. Bahkan kalau udah mungkin ada pernah lihat ada teman kadang disamakan atau salah kadang dibilang dengan kejang. Seperti itu kan berbeda sekali karena obatnya sangat berbeda seperti itu. Nah, terus ada mungkin apa istilahnya depresi atau lagi kondisi yang emosi yang terlalu juga akan seperti tremor, tapi itu bukan tremor pada Parkinson. Itu adalah sindrom Parkinson. Sindrom, tapi biasanya kita bilang sindrom kalau ada tandanya lebih banyak daripada itu. Atau biasanya kadang kita sebut juga istilahnya tuh dia lebih ke simptomatik atau ada penyebab lain. Jadi nanti kita akan bagi. Mungkin ini saya tegaskan nih mungkin sini. Ada yang namanya penyakit Parkinson, ada yang namanya Parkinsonism. Yang dikatakan sakit Parkinson ini adalah yang namanya penyakit Parkinson. Yang mana yang 4 dari tanda minimal ada 3 tanda yang ditegakkan. Nah, kalau yang Parkinsonism ini dia tidak ada seperti itu. Dia hanya cuma ada 1. Biasanya cuma tremor saja. Dia cuma biasanya contohnya apa, Dok? Contohnya misalnya pada pasien yang kena stroke. Stroke-nya kenanya di substansia nigra itu. Maka dia akan tremor, tapi dia bukan Parkinson yang murni seperti yang orang Parkinson itu. Nah, jadi kita harus obatin apa? Stroke-nya dulu kita obati. Gitu. Nah, namanya ada orang bilang sindroma Parkinson, ada orang bilang Parkinsonism, ada yang namanya Parkinson simptomatik seperti itu. Nah, itu variasi memang ada penjelasannya lagi lebih detail mungkin tapi untuk pemirsa mungkin kita batasi 2 supaya kita cepat untuk penanganan. Nah, nanti kalau misalnya pemirsa pengen tahu lebih detail bisa ditanya ke dokter sarafnya mungkin seperti ini yang ke arah mana, Dok, seperti apa, bagaimana. Nah, makanya kita bahas ini supaya pemirsa di rumah juga tahu ada dasarnya untuk kita bawa kira-kira kemana, bagaimana dan mau diapakan nantinya. Gitu. Baik Pak Dokter, terima kasih penjelasannya sangat jelas sekali. Semoga nanti pemirsa di rumah juga bisa mendeteksi atau lihat orang tuanya atau kakek neneknya di rumah supaya lebih cepat untuk diperiksakan jika ada salah 1 atau 2 tanda gejala. Untuk menegakkannya ya tentu nanti dari dokter spesialis yang lebih paham untuk menegakkan diagnosa ini ya Pak Dokter, begitu ya. Untuk ini Pak Dokter, kita beralih kan kita sudah tahu tanda-tandanya. Sekarang ke pengobatan nih Pak Dokter. Pengobatan Parkinson ini apakah sudah adekuat yang ada kita di Indonesia ini Pak Dokter? Nah, balik lagi ke dasar kita. Kita semua tuh namanya kita berobat, terapi apapun pasti namanya balik ke dasar. Tadi kita dasarnya apa? Gangguan transmitter. Transmitternya apa? Dopamin. Dopaminnya kenapa? Dopaminnya habis atau rusak atau terlalu cepat terbuang. Nah, berarti terapinya apa yang harus kita gunakan? Ya kita harus kasih istilahnya dopamin buatan yang diminum untuk memberikan supaya dopamin yang di dalam tubuh itu tetap ada sehingga untuk aktivitas sehari-hari bisa dikerjakan. Nah, kalau untuk adekuat sendiri itu sangat tergantung. Pada fase awal, apalagi yang misalnya baru, biasa begitu kita kasih dopamin ini, wah itu bagus sekali, kembali seperti semula. Nah, tapi pada pasien yang sudah minum jangka panjang atau sudah lama Parkinsonnya, itu sudah ada fase-fasenya nanti. Ada fase prodromal, honeymoon, ada apa namanya fase
pairing off ya, ada nampaknya, ada Windows dan segala macam, itu akan ada perubahan ya. Karena kenapa, balik lagi ke dasar, namanya neurodegeneratif. Kita itu makin lama makin bertambah usianya, bukan makin muda, bukan makin, maksud saya makin, padahal penyakit ini adalah penyakit yang bergantung dengan usia. Nah, makanya jadi jangan, wah berarti sekarang udah nggak mempan nih obatnya, berarti saya harus tambah ini, tambah. Bukan seperti itu prinsipnya, tapi sekarang di fasenya di mana, usianya berapa, apa. Nah, jadi setiap pasien nanti akan ada, kalau mau tahu maksimal apa tidak, pertama tergantung dari usia, dari stage-nya, kemudian dari sekarang keluhannya apa. Ya, karena nanti balik lagi. Tadi kita ngomong panjang lebar nih tentang motor, gangguan motor, padahal ada gangguan non motor. Gangguan tidur ya, depresi, gangguan keringat, penciuman, itu gangguan non motornya yang sering ada di Parkinson. Nah, biasanya, dok sekarang kakinya enak tapi tidurnya kok terganggu. Nah, itu baru kita tambahkan untuk obatnya. Jadi tidak bisa kita tabrak semua. Oh, ini mau biar motor, biar semua tidak keluar, saya kasih obat tidur, saya kasih obat untuk penciuman. Ya akan banyak sekali obat itu, seperti tidak mungkin begitu. Makanya kalau mau maksimal, itu yang harus namanya rutin kontrol. Kita rutin tuh di mana saja bisa, yang penting tepat ya. Mestinya tepat itu kita mau ke ini kondisinya apa yang kita terapi. Misalnya begitu ya. Jadi untuk pemirsa mungkin semakin cepat kita sadari, semakin cepat kita bawa, maka salah semakin baik prognosis atau kelanjutannya. Seperti itu. Berarti boleh saya simpulkan Pak Dokter, apakah untuk orang yang sudah tegak diagnosanya dengan Parkinson, apakah akan terus minum obat sampai maksudnya seumur hidupnya atau bagaimana Pak Dokter? Nah, kembali lagi saya tekankan nanti sesuai dengan stage-nya. Okay. Kembali lagi sekarang kondisinya apa. Ada dok yang obatnya dikurangi, ada dok obatnya yang ditambah, ada. Tergantung responnya. Kayak saya bilang dia sudah rutin nih. Ini mungkin saya cerita sedikit ya, mungkin agak keluar biar mungkin pemirsa juga punya bayangan ya. Ada yang sudah rutin bertahun-tahun, ini sudah 10 tahun, 15 tahun minum obat. Terus tiba-tiba sekarang bertambah dia. Karena kenapa? Karena biasanya itu udah ada yang namanya efeknya sudah mulai menurun, sudah mulai terganggu, namanya fase on off ya, ada fase on off. Jadi yang kemarin obat tuh efeknya 4 jam, sekarang jadi 2 jam. Akhirnya kita apa gunakan? Kita tambah dulu dosisnya. Sampai mungkin stage itu terlewati atau apa, baru kita atur lagi. Nah, memang ini beda dengan penyakit batuk pilek. Kalau batuk pilek, batuknya hilang, pileknya hilang, ya sudah. Tapi ini kadang begitu kita kurangkan obat, wah langsung keluar lagi dia. Nah, itu yang saya sekaligus pesan mungkin ke pemirsa atau yang punya kerabat atau sampai itu obat itu memang harus rutin dikonsumsi sesuai dengan kondisinya saat ini. Gitu. Dan rutin kontrol juga untuk ngecek progresnya ya Pak Dokter ya. Oke Pak Dokter, kita tahan lagi penjelasan selanjutnya. Kita break dulu ya Pak Dokter ya. Baik, pemirsa dari Sehat Bugar, kita akan lanjut ke segmen berikutnya. Kita akan lanjut di segmen berikutnya dengan pembahasan tentang Parkinson yang lebih mendalam lagi. Sehat Bugar, dapat sehatnya, dapat bugarnya, dapat informasinya. Baik, kembali lagi dalam acara Sehat Bugar. Dapat sehatnya, dapat bugarnya, dapat informasinya. Pak Dokter, mari kita lanjutkan tentang Parkinson ini. Semakin seru pembahasannya. Tadi kan kita sudah bahas tentang definisinya, orang-orang juga sudah tahu gejala-gejalanya.
tentang terapinya juga tadi sedikit sudah Pak Dokter bahas tentang pengobatan-pengobatannya. Selanjutnya nih Pak Dokter, apakah ada terapi yang dilakukan pada penyakit Parkinson yang untuk yang terbaru ini Pak Dokter? Oke. Nah, kalau tadi yang kita sudah bahas panjang itu kan terapi farmasi ya, secara obat ya. Nah, ternyata terapi yang obat itu sendiri sebenarnya ada juga beberapa seperti itu ya. Atau sekarang mungkin biar ya agak beda sedikit ya, ada yang namanya terapi mungkin kita biasanya ke arah fisioterapi atau rehabilitasi ya, terutama pada saraf atau otot yang terganggu. Nah, tadi kita udah bahas ada kekakuan. Nah, sebenarnya dari situ saja sudah kelihatan di mana kekakuan itu sebenarnya dari kepala sampai kaki itu semua ada kekakuan. Berarti kalau kita lakukan seperti peregangan pada leher, pada punggung ya, atau pada postur tubuh, pada lutut, itu jauh lebih bagus daripada kita tidak melakukannya. Mungkin sebagai pegangan untuk pemirsa, sebenarnya udah ada dilakukan penelitian 2020 itu yang dimana memang dibandingkan yang dilakukan orang yang dengan aktivitas gitu. Ya, dilakukan aktivitas fisik baik pasif atau aktif dengan tidak. Ternyata jauh lebih baik dan bahkan katanya perbaikannya sampai 60%. Nah, itu berarti apa? Berarti pengobatannya sesuai dengan yang tadi banyak gejalanya, banyak tandanya, ternyata juga pengobatan juga banyak bisa dikerjakan. Jadi tidak hanya obat saja, tapi juga ada atau ya, istilahnya dinamakan dengan latihan. Dan peregangan itu bukan yang susah, di rumah pun bisa dikerjakan. Ya, latihan pernafasan itu boleh. Latihan pernafasan apa? Mudah aja, tidak harus yang yang penting kita meregangkan tangan ke atas, kita meregangkan tangan ke bawah, kita berusaha nafas dengan perut, dengan dada, kita menggerakkan kepala ke atas, itu sudah termasuk untuk mengurangi dari kekakuan. Dimana semakin kaku malah biasanya pasien itu susah istirahat, tidak tidur, akhirnya segala macam gangguan itu terpengaruh. Nah, dengan seperti itu bahkan bisa lebih baik. Nah, ini kita ngomong tambahan terapi yang non obat seperti itu. Berarti untuk pasien-pasien Parkinson ini kan kita kalau terapi non obat itu tadi Pak Dokter jelaskan itu seperti fisioterapi atau rehabilitasi. Apakah boleh olahraga Pak Dokter? Boleh. Tidak ada sebenarnya yang melarang untuk olahraga ya. Olahraga apa Pak Dokter? Nah, ini sebenarnya kita lihat ya, kalau misalnya berjalan saja susah, harusnya jangan disuruh berenang ya. Misalnya seperti itu. Sebenarnya paling bagus itu cuma tidak ada yang belum ada, intinya adalah bergerak. Cuman kalau melihat dari untuk kemampuan postur itu ada beberapa yang bisa dikerjakan untuk tidak menimbulkan gejala yang lain. Biasanya ada beberapa yang kita rekomendasikan ya, bukan berarti yang ini itu baik, yang lain tidak baik, tidak begitu. Biasanya adalah berenang dengan tanda kutip. Nah, berenang ini apa? Bukan kita berenang seperti atlet, enggak. Tapi pasien itu jalan di kolam. Ya. Polanya juga jangan yang terlalu tinggi, tapi yang penting dia ada tahanan. Jadi melatih jalan tanpa jadi semua itu gerak tanpa istilahnya semua digerakkan tanpa mencederai yang lain. Mungkin ada beberapa pendapat ya, cuman mungkin saya coba meluruskan sedikit. Ada terutama di kita ini adalah jalan di pasir. Jalan di pasir. Nah, sebenarnya untuk pasien-pasien yang gangguan postur, kami tidak sarankan. Karena pasir itu tidak rata tahanannya, tekanannya. Ya, saya jelaskan sedikit mungkin di sini ya untuk pemirsa juga supaya kenapa sih kok ada dokter yang bilang iya, bilang tidak. Nah, mungkin nanti pemirsa bisa memilah lagi gimana. Kenapa kalau dari kami postur yang tidak rata maka akan cenderung miring ke sebelah kiri atau sebelah kanan yang dominan. Nah, kalau pada postur yang cenderung kiri kanan yang terganggu, misal contoh yang kiri yang lemah atau lebih susah, maka dia akan cenderung ke arah kanan. Maka seluruh tubuh pada saat melangkah akan nopang di sebelah kanan. Nanti berikutnya apa? Yang kanan yang cedera. Paham. Nah, nanti yang ini enak
kanan, yang kanan, ya. karena Kiri dia enak. overuse ya Pak Dokter ya. Itu ya. Nah, cuman kalau memang mau harus di pasir, tapi pasir mungkin yang nggak keras, yang datar, jangan pasir yang cekungan yang anunya jangan, itu pasti mencederai yang lain. Makanya biasa kalau ditanya, dok, yang mudah, paling aman, gampang, biasanya saya saranin jalan di kolam. Di kolam, muterin aja, jalan itu sudah olahraga kan ada tekanannya, berarti ada bebannya. Ada seperti beban, air itu seperti beban. Nah, itu otot bagus untuk otot. Nah, seperti itu. Itu dari aktivitas fisik atau olahraganya Pak Dokter. Untuk yang dari pola makannya bagaimana Pak Dokter? Untuk yang sudah Parkinson ini? Nah, pola makan mungkin yang banyak kemarin itu apa ya, Mediterania ya. Iya, diet Mediterania istilahnya. Sebenarnya tidak harus pola seperti itu, tidak. Cuman sebenarnya kalau kita telah kan yang terjadi itu kan gangguan di otak ya, di otak, di mana kembali lagi tadi neurotransmitter, dopamin, di substansi nigra di otak, itu yang kita berusaha sembuhkan atau kembalikan atau regenerasi. Istilahnya begini, biasa mah dicari makanan-makanan yang antioksidannya tinggi, yang punya antiinflamasi ya, yang mungkin lemak tak jenuh seperti supaya apa, untuk regenerasi dari jaringan otaknya. Tapi mungkin saya tidak ada bermaksud mengecilkan hati, cuman yang kita harap sini adalah untuk mengurangi dari degenerasi atau keparahan dari penyakit Parkinson. Kita makan sebanyak itu dengan harapan kita kembali semula, saya bilang mungkin tidak seperti itu ya. Tapi dengan kita makan tertentu, kita bisa istilahnya membuat regenerasi jaringan itu jalan ya. Contohnya apa? Biasanya kacang-kacangan ya. Ini yang dianjurkan Pak Dokter. Ya, jadi mau namanya Mediterania atau apa silahkan, tapi yang penting yang memang prinsipnya tadi saya bilang antioksidan, antiinflamasi, kemudian lemak tak jenuh ya, seperti itu. Nah, itu yang boleh, mau kacang-kacangan, mau sayur-sayuran, atau istilahnya protein, tinggi protein, tempe, tahu juga bisa. Cuma mungkin lihat ya, saya bilang tadi non motornya Parkinson itu juga ada di pencernaan. Jadi ada yang cocok, ada yang tidak ya. Bukan berarti dengan itu kita makan keripik tempe terus ya, enggak begitu. Itu minyaknya itu malah jadi penyebabnya. Tempenya iya, minyaknya yang enggak. Nah, itu yang biasanya sering salah orang. Jadi pikir di satu, yang satu yang tidak dikerjakan. Nah, itu terserah apa. Jadi mau pakai Mediterania itu bagus, kalau ditanya bagus sih bagus. Cuman kadang orang mudah jenuh kalau terapi seperti itu. Karena maaf ya, bukan saya ini, kalau misalnya kita makan, kita konsumsi itu terus-menerus, kita pasti merasa ada beberapa orang tuh yang kurang happy. Padahal tidak happy, depresi itu sudah ada dikaitkan dengan penyebab Parkinson. Makanya pernah ada penelitian, Parkinson itu jika dikerjakan dengan baik, dianukan dengan baik, disikapi dengan bagus, baik yang penderita maupun keluarga, katakan jauh lebih cepat berefek obat itu daripada tidak. Sudah ada penelitiannya. Nah, kalau udah makan sudah tidak nyaman dan tidak nyaman, ya sama saja bohong. Sama saja mungkin masih memperparah. Betul, ya Pak Dokter ya. Ya, kalau dulu mungkin kita sering hits nasi merah ya. Padahal tidak semua harus diganti nasi merah. Seperti itu. Kalau untuk pantangannya, Pak Dokter, sebelum kita bahas selanjutnya, kita break dulu Pak Dokter ya, supaya nanti pemirsa masih menyaksikan segmen berikutnya. Terima kasih Pak Dokter penjelasannya. Baik, untuk sahabat Sehat Bugar, kita break dulu untuk ke segmen berikutnya. Sehat Bugar, dapat sehatnya, dapat bugarnya, dapat informasinya. Terima kasih. Kembali di acara Sehat Bugar, dapat sehatnya, dapat bugarnya, dapat informasinya. Baik Pak Dokter, ini sudah kita jabarkan semua lah tentang Parkinson ini. Saya pernah dengar Pak Dokter tentang ini loh Pak, ada paparan pestisida itu mempengaruhi Parkinson, itu bagaimana ya Pak Dokter? Betul, ini memang
kemarin sempat beberapa itu ya dihebohkan ya Iya, Pak karena Dokter. penggunaan herbasida ya atau pestisida ya, di mana ternyata memang ada zat itu yang katakan bisa memicu ya, ada memicu walaupun ada beberapa yang namanya atrazin, paraquat seperti itu ya, itu yang memicu namanya Parkinson. Tapi sebenarnya bukan berarti kita kena langsung Parkinson, Langsung enggak Parkinson. begitu prinsipnya. Nah, makanya biasanya mungkin untuk informasi untuk juga teman-teman yang di rumah, pemirsa, mungkin kita bisa juga misalnya contoh ya, kita ingin membersihkan halaman rumah ya, tidak usah kita menggunakan pestisida, herbisida ya, kita secara manual saja, atau makanan-makanan kita selingi dengan makanan yang organik mungkin seperti itu. Nah, jadi cukup seperti itu saja gitu ya. Jadi yang pemaparan yang berlangsung lama dan terus-menerus itu yang biasanya meningkatkan resiko. Saya bilang meningkatkan resiko, bukan pasti jadi. Nah, bahkan udah ada penelitian itu kan hanya sekitar 36%. Itu pun jika terus-menerus. Bukan yang berarti kena langsung. Enggak begitu. Bukan misalnya kita lagi kena langsung kita ke UGD takut paling, enggak begitu anunya, itu terus-menerus lama terkena. Nah, itu yang baru. Makanya kita biasanya selang-seling. Kalau di rumah, halaman, kita ingin bersihkan halaman, jadi pakai manual saja. Tidak usah pakai alat seperti itu. Nah, ini yang memang kita juga di Indonesia lagi banyak melakukan penelitian ya. Saya juga nih lagi melakukan penelitian di bidang itu. Nah, ini mengenai apakah kita bisa mengerjakan atau istilahnya mengetahui lebih awal untuk gejala Parkinson ini ya. Nah, itu yang memang sekarang kita bahkan di dunia pun lagi mencoba gimana caranya kita bisa mengetahui lebih awal. Nah, termasuk yang kita daerah pertanian ya, agrikultural ya, kita pasti penggunaan itu agak sering. Nah, itu yang mungkin harus kita atur ya, atur. Iya, bagaimana jadinya untuk kalau yang memang dia di perkebunan, pertanian biasanya kalau kita perlihat ya, kalau yang memang sudah sesuai standar itu sudah ada baju pelindung, sudah ada pelindung semua ya. Makanya biasanya kita tekankan adalah penggunaan pribadi untuk herbisida maupun pestisida itu, yang karena kan biasanya kita hanya memakai seadanya. Kalau untuk yang kalau kita perhatikan di pertanian yang luas sekali, yang sudah sistematis, itu sudah ada perlindungan ya, sudah ada perlindungannya, sudah ada. Nah, makanya kita yang mudah itu sebenarnya tidak terlalu kita ini kan, cuma untuk pemirsa yang menggunakan secara manual ya mungkin tetap harus hati-hati dan seminimal mungkin penggunaan itu ya. Baik Pak Dokter, kita bahas untuk yang biasa Pak Dokter alami hari-hari. Ada nggak sih Pak Dokter mitos dan faktanya tentang Parkinson ini yang sering Pak Dokter temui lah di lapangan, di rumah sakit gitu? Ya. Mungkin mitos fakta ya mungkin ada beberapa ya, mungkin yang istilahnya orang mungkin pemirsa juga temui atau dapat di mengalami. Mungkin yang pertama itu mungkin kalau untuk orang Parkinson itu ada beberapa yang mengatakan penyakit kutukan. Karena tiba-tiba mitosnya seperti itu, karena dikatakan iya kemarin itu padahal dia bertani, badannya sehat, kenapa makin lama makin ya, ada yang dikatakan diguna-guna lah sama saingannya, sama tetangganya gitu, seperti sebenarnya tidak seperti itu sudah kita jabarkan tadi kan, kepada orang yang memang orang yang punya lahan luas, mungkin penggunaan pestisida, herbisida itu mungkin sering dia gunakan, lebih tinggi dia punya risiko dibanding orang lain, misalnya seperti itu. Nah, atau mungkin istilahnya ada yang mengatakan, dok, kalau kita misalnya ada orang tertentu itu yang biasanya pada trauma kepala, ya. Kalau kita ambil contoh mungkin petinju Muhammad Ali ya, tapi tidak semua petinju itu Parkinson, walaupun kena juga pukul di kepala kan istilahnya begitu kan. Nah, itu juga tergantung di mana posisi atau di mana gangguan akibat benturan di kepalanya. Jadi tidak semua
Dok, ada yang bukan petinju tapi kena Parkinson? Ya banyak. Iya. Contoh kecelakaan kepala, perdarahan di otak, darahnya itu di bagian namanya substansia nigra. Ya jadi dia seperti Parkinson. Jadi tidak harus sama, tidak seperti itu. Nah itu yang biasanya orang membandingkan. Kok dia seperti ini, saya tidak. Kok dia lebih sehat, kok yang saya lebih parah. Nah, itu tergantung di mana dan apa yang terkena. Nah itu dua ya. Mungkin yang ketiga adalah terapi ya, balik lagi mungkin tadi saya sudah jelaskan. Karena kadang penggunaan obat ini berbeda setiap orang. Kita tidak samakan ya. Kemudian ada orang yang biasanya sering itu karena obat itu sudah sering konsumsi lama, tiba-tiba kok naik, iya menurun tiba-tiba, kenapa ini? Nah biasanya ada yang mengaitkan dengan, wah ini nih, dokternya beda, nggak cocok. Biasanya begitu. Ya, akhirnya tidak mau berobat. Padahal tidak berobat itu bukan itu, karena adanya nanti fase-fasenya, ada istilahnya fase on off ya. Ada gejala yang baru betul, lagi. ada gejala baru lagi karena usia makin menurun. Itu makanya tidak bisa kita satu pemeriksaan kita yakin enggak, Parkinson itu dia banyak butuh tanda, karena ingat yang saya bilang definitifnya pemeriksaannya itu yang kita ambil di otak, tidak mungkin kita ambil pada pasien orang hidup. Nah, jadi kita menggunakan yang namanya perilaku visual, secara yang kita lihat visual, kita lihat dari perilaku pasien itu apa yang kira-kira terganggu. Nah, itu yang harus dikomunikasikan. Nah, kemudian ini Pak Dokter mungkin terlewat. Penyakit Parkinson ini menurun nggak Pak Dokter? Iya. Nah ini yang lagi baru ya. Ternyata memang ada masuk dia ke namanya gen. Bahkan gennya sudah dikasih nama khusus, namanya PARK, PARK. Nah, untuk PARK ada istilah PARK 5 itu akan mungkin dia jadi Parkinson. Tapi PARK 3, PARK 10 dikatakan dia akan jadi Parkinson. Nah, itu yang sudah diketahui sama orang. Jadi kalau kita lihat bisa. Jadi di keluarga itu memang dikatakan bisa menurun. Ingat saya bilang menurun ya, bukan menular. Nah, beda lagi dengan menurun. Bukan kalau kita bersahabat sama orang yang Parkinson, kita jadi ke Parkinson, enggak begitu. Ya, atau kita rawat keluarga kita yang Parkinson, kemudian kita kena Parkinson, bukan. Berarti kalau kita sama keluarga, kita kena Parkinson, ya kita turunannya itu, bukan menular dari orang Parkinsonnya itu. Baik Pak Dokter, terima kasih penjelasannya Pak Dokter. Boleh nih Pak Dokter kita tarik kesimpulan dari seluruh penjelasannya Pak Dokter ini. Silakan Pak Dokter untuk kesimpulannya. Baik, mungkin untuk pemirsa di rumah ya, Parkinson ini adalah penyakit yang panjang ya, dengan banyak variasi gejala, baik motor ini dengan gerakan maupun yang bukan digerakkan. Jadi mungkin kesimpulan saya, kalau kita menemui penyakit yang mengarah ke arah Parkinson, kita langsung cepat saja periksa, karena penyakit itu bisa Parkinson, bisa non Parkinson. Apapun yang di otak yang dikenanya di gangguan yang untuk mengarah dopamin, itu tetap jadi gangguan kesehatan. Nah, sesuai dengan moto kita, atau istilahnya sesuai dengan kampanye kita tentang Parkinson, itu semakin cepat kita temui, semakin mudah atau semakin banyak yang dapat kita sembuhkan atau kita terapi, sehingga pasien itu bisa melakukan aktivitas sehari-hari dan berbaur ke keluarga atau di masyarakat. Baik Pak Dokter, terima kasih Pak Dokter atas kesimpulannya. Baik pemirsa Sehat Bugar, kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih Pak Dokter untuk waktunya untuk pembahasan Parkinson ini. Pemirsa Sehat Bugar, mari kita sampai kita bertemu di episode Sehat Bugar berikutnya. Sehat Bugar, dapat sehatnya, dapat bugarnya, dapat